Bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy, laki-laki yang mempunyai impian untuk menjadi raja bajak laut. Petualangannya dimulai ketika dia berumur 17 tahun dan mulai mencari teman-teman untuk diajak berpetualang bersama. Orang pertama yang diajak Luffy adalah pendekar pedang kuat yang memiliki julukan si pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Berikut ini beberapa alasan kenapa Roronoa Zoro adalah kru terbaik bajak laut topi jerami. Tapi sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Roronoa Zoro, kru pertama dan juga bisa disebut sebagai tangan kanan sang kapten Monkey D. Luffy. Sebagai kru pertama, Zoro merupakan sosok yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Sepanjang seri One Piece, komitmen dan kesetiaan selalu ditunjukkan oleh Zoro. Luffy memang seorang kapten dan dengan keunikannya, banyak orang yang menyukainya dan mengikutinya. Tapi kalau urusan teknis yang berhubungan dengan kepemimpinan, Luffy sangatlah polos. Gak ngerti sama sekali. Nah, di sini Zoro sebagai tangan kanannya Luffy yang bertindak. Berikut ini beberapa alasan kalau Roronoa Zoro adalah kru terbaik bajak laut topi jerami. Selalu waspada. Mungkin selama ini kita melihat Zoro selalu bersantai dalam waktu luangnya. Ketika di kapal, kru yang lain beraktivitas, sedangkan Zoro pasti terlihat bersantai, bahkan lebih seringnya tidur. Kalaupun dia bangun, sangat terlihat kalau dia itu benar-benar nyantai. Tapi terlepas dari sikap yang selalu terlihat nyantai ini, Zoro sangatlah waspada. Sejauh ini Zoro nggak pernah berhasil diserang oleh musuhnya dalam keadaan tertidur. Bahkan dia bisa menghindari serangan musuh ketika dia sedang tidur. Kewaspadaan ini juga terlihat karena setiap dia tidur, dia selalu menaruh ketiga pedangnya dekat dengan dia. Pengingat Luffy. Setelah time skip, para kru bajak laut topi jerami berpetualang di Pang Hazard. Nah, ternyata di pertarungan pertama melawan Caesar, Luffy kalah. Kekalahan Luffy ini membuat Zoro cukup kesal. Mereka sudah berpisah selama 2 tahun, meningkatkan kekuatan masing-masing untuk menjadi lebih kuat karena petualangan di dunia baru bukanlah petualangan yang sembarangan. Banyak orang-orang kuat yang di luar sana yang kapan aja bisa menjadi musuh. Zoro adalah satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang menasihati Luffy tentang ini, agar Luffy tidak bertindak sembarangan. Mereka sekarang ada di dunia baru, tolong bersikaplah serius dan jangan main-main. Dengan ucapan ini terlihat Zoro menaruh harapan dan sangat percaya pada sang kapten Monkey D. Luffy. Menemukan jalan pulang. Selain terlihat selalu bersantai dan tidur terus, Zoro juga sering sekali tersesat. Udah bukan rahasia lagi. Dia ini orang yang buta arah dan buta arahnya parah banget. Lagi jalan bareng sama teman-temannya aja bisa nyasar. Untuk orang yang buta arah, Zoro selalu ada ketika dia dibutuhkan. Ketika teman-temannya membutuhkan bantuan, dia selalu ada. Pada akhirnya, dimanapun dia tersesat, dia tetap bisa kembali ke kapal bajak laut topi jerami. Bertarung melawan Horde. Sudah banyak pertarungan yang dilewati Zoro. Zoro pun juga selalu berusaha untuk melewati batasnya. Dari bisa memotong batu sampai baja. Di Arc Fishman Island, Zoro nggak ragu-ragu untuk melawan Horde di dalam air. Bertarung melawan Fishman di dalam air yang merupakan tempat di mana mereka hidup, bagi kebanyakan orang adalah bunuh diri. Tapi enggak bagi Zoro. Dia enggak ragu buat melawan seorang Fishman di dalam air. Zoro menahan napas, masuk ke dalam air dan berhasil menebas Horde yang seorang Fishman. Meminta bantuan Mihawk. Setelah terpisah dari teman-temannya, Zoro berakhir di sebuah pulau yang dihuni oleh Mihawk. Seorang pendekar pedang terkuat yang dulu pernah mengalahkannya yang bahkan hampir membunuh Zoro. Dialah orang yang menjadi target Zoro selama ini. Kalau belum bisa mengalahkan Mihawk, masih belum bisa disebut sebagai pendekar pedang terkuat. Setelah menerima pesan dari Luffy yang bakal bertemu kembali setelah 2 tahun, membuat Zoro semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dan di sana cuman ada Mihawk yang bisa membuat Zoro menjadi lebih kuat. Membuang semua harga dirinya, Zoro bersujud di hadapan Mihawk.
seorang yang dia anggap musuhnya, untuk meminta melatihnya agar bisa menjadi lebih kuat. Seorang Zoro yang mempunyai harga diri yang tinggi rela membuang itu demi orang lain, yaitu demi mengantarkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Selalu berlatih. Demi menjadi pendekar pedang terkuat, jelas membutuhkan usaha yang sangat keras. Hal itu pun ditunjukkan oleh Zoro selama ini. Kalau di kapal, selain tidur, dia itu biasanya terlihat berlatih. Memang kebiasaannya dari kecil juga udah terlihat. Ketika dia sudah menetapkan tujuannya, dia bakal berusaha untuk menggapainya. Dulu waktu dia kecil, dia ingin mengalahkan Kuina. Dia pun berlatih setiap hari. Sekarang setelah dewasa juga nggak berubah. Nggak cuma tekad aja, tapi usaha yang nyata selalu dia lakukan. Berjanji untuk tidak akan kalah lagi. Di awal perjalanannya bersama Luffy, Zoro sudah bertemu sosok pendekar pedang terkuat Mihawk dan Zoro tanpa ragu langsung menantangnya bertarung. Ternyata perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Latihan yang selama ini Zoro sudah lakukan tidak ada apa-apanya di depan Mihawk. Pertarungan pun berakhir dengan kekalahan Zoro yang membuat dia terluka parah sampai hampir mati. Di keadaan dia yang kritis ini, Zoro berjanji ke Luffy bahwa dia tidak akan kalah lagi. Sambil menyebut Luffy sebagai sang Raja Bajak Laut, dia akan menjadi pendekar pedang terkuat agar pantas berdiri bersama Raja Bajak Laut masa depan. Mengikuti perintah sang kapten. Perintah seorang kapten adalah mutlak dan para anggotanya harus mengikutinya. Zoro ini adalah orang yang patuh pada perintah Luffy. Contoh pertama ketika Zoro diminta Luffy untuk menyelamatkan Smoker, walaupun Luffy nggak mengatakan alasan untuk menolongnya. Zoro tetap mengikuti perintah Luffy, yang padahal Smoker adalah seorang angkatan laut. Terus yang kedua ketika mencari informasi tentang Pulau Langit. Waktu itu Zoro dan Luffy dipermalukan dan dihajar di sebuah bar oleh kelompok bajak laut Bellamy. Atas perintah Luffy untuk tidak melawan mereka, Zoro pun patuh. Walaupun sampai babak belur, Zoro enggak melawan para bajak laut yang mempermalukan mereka. Membuat Usopp meminta maaf. Di Arc Water 7, terjadi perkelahian antara Luffy dan juga Usopp yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat soal Going Merry. Usopp merasa Luffy membuang kapal yang paling dia cintai, Going Merry. Dan Usopp menantang Luffy bertarung dan berakhir dengan kekalahan Usopp. Lalu Usopp pun pergi dari bajak laut topi jerami. Setelah pertarungan di Enies Lobby berakhir, beberapa anggota lain ingin Luffy memaafkan Usopp dan biarkan Usopp kembali lagi ke bajak laut topi jerami. Nah, di sini Zoro berdiri. Bagaimanapun Luffy itu adalah seorang kapten yang harus dihormati. Zoro nggak mau tergabung dalam sebuah kelompok bajak laut yang cuman main-main aja, yang nggak menghormati kaptennya. Iya, memang kita semua peduli sama Usopp, tapi dengan keputusannya pergi dari bajak laut topi jerami, nggak semudah itu juga bisa masuk lagi. Namun pada akhirnya Usopp meminta maaf dan kembali bergabung ke bajak laut topi jerami. Menerima rasa sakit Luffy. Setelah mengalahkan Gekko Moria, Luffy menerima luka yang cukup parah. Dan setelah pertarungan itu berakhir, Bartolomeu Kuma pun datang dan akan membunuh Luffy. Zoro yang waktu itu masih sadar berusaha mengalahkan Kuma, tapi nggak bisa. Zoro pun bernegosiasi dengan Kuma untuk menggantikan Luffy. Kuma pun setuju. Kalau Zoro mau menggantikan Luffy, berarti Zoro juga bersedia menerima segala rasa sakit yang dialami Luffy. Dengan kekuatan buah iblisnya, Kuma mengekstrak semua rasa sakit Luffy di pertarungan yang sudah dialami itu ke dalam sebuah bola energi besar. Tanpa ragu, Zoro pun menerima semua rasa sakit Luffy ini, dan momen epik ini pun terjadi. Zoro masih tetap berdiri tegap dengan darah bercucuran di sekujur tubuhnya. Sungguh tekad dan kesetiaan yang kuat ditunjukkan oleh Roronoa Zoro. Oke, itu tadi beberapa alasan kalau Zoro ini adalah member bajak laut topi jerami terbaik. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram, Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.